Ngapain kalian? Ngeband. Kan mau tampil. Ya iya. Tampil apaan? Mau ngeband nih? Kita mau tag nih. Oh iya. Mulai. Gas lanjut guys. Halo guys, welcome to Tech Talk. Mau ngapain ya? Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Oh iya, boleh dari kamu dulu deh. Ya deh, dari aku, nama aku Safira Putri Koresa, aku dari NIM 011. Halo, perkenalkan, aku Benedetta Anabel Febriani dengan NIM 024. Halo, aku Delima Esya atau Esya, aku dari NIM 003. Ayo, aku Ignatius Richard Caksono dari NIM 18. Halo guys, aku Reva Gitari dari NIM 38. Yes. Yeay. Udah proper banget nih. Banget gak sih tempatnya. kita? Aduh. Ngeband aja gak sih? Ayo guys. Ada jangan dong. Oh, jangan ya? Kenapa? Gitar udah ada, drum udah ada. Bener banget. Kurang apa nih? Kurang apa ya? Kita ngeband aja sih. Masa ngeband? Tapi sini kita bukan mau ngeband ya sih? Kayak mau dengerin sesuatu gitu gak sih? Ini kita udah Salon Seven nih. Udah Salon Seven nih. Oh iya, Salon Seven. Kita udah Salon Seven. Keren ya. Band ya. Konsepnya ya? Konsepnya ya. Iya. Ya anak sekarang mah dengerin di Spotify gak sih? Spotify Spotify ya. kan? Kalian Siapa yang nggak pakai Spotify ya? Aduh, Spotify aku premium. Aduh. Berarti kamu udah nggak dengerin ini dong. Halo, aku Tony Padalian. Jujur udah enggak. Keren banget jujur. Ini gimana ya? Kalau misalkan anak-anak sekarang tuh pada dengerin Spotify, berarti radio? Ketinggalan sih. Iya, emang kalian masih dengerin radio ya? Tapi Spotify itu udah ada radio loh. Ada podcast gitu loh di Gimana YouTube. podcast? Siapa yang sering dengerin podcast? Aduh, enggak sih. Nggak sering sih, cuma pernah beberapa kali tapi di Spotify. Aduh. Wah, ini udah pakai Jujur mic ya? podcast seru sih. Podcast 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 horor, seru ya. horor tuh seru. Apa kita bikin podcast horor aja? Ayo guys. Jangan Gimana dong. guys? Cek banget Kita ya. podcast horor aja nih, tapi tempatnya kurang mendukung sih. Gak horor soalnya. Ini kita ngeband aja sih kan. Yang digelap-gelapin gitu kalau podcast horor itu. Oh gitu. Kita hidupin dulu kali ya. Matiin lampunya. Kalau ngomongin podcast kayak kalian tuh tadinya tuh dengerin radio tuh dari apa sih? Dari aku lahir tuh kayaknya radio nggak pernah lihat ya. Parah banget. Kita tuh lahirnya 2007 ya. Udah Tapi bergeser sama mungkin. bepergian gitu keluar kota gitu lo nggak pernah Oh, mobil. radio mobil. Mobil. Tapi kalau radio apa namanya? Konvensional. Konvensional itu enggak. Jarang banget di era kita tuh. Kalau aku dulu dengerin radio itu sih yang dari apa sih yang di TV jadi kesambung itu loh. Oh iya, tahu Tahu nggak? iya, tahu. Sama di mobil. Sampai sekarang kalau di mobil paling ya. Dengernya apa, radionya apa? Contohnya. Kalau aku biasanya UTY sama Nabawi Mulia. Siapa yang nonton RRI? Nonton yang Oh, dengerin Oh, RRI. dengerin. Emang RR itu apa sebenarnya? Apa ya kurang tahu gitu sih. Aku cuma dengernya Hampers. Sabar. Bener-bener. Gimana tuh RRI? RRI ya. RRI itu apa sih? Kamu tahu nggak sih, Yus? Kayaknya diam-diam tahu nih jangan-jangan. Sama nggak tahu sih. Genius, genius. Tahu Sekarang nggak tahu sih hari Coba. Kasih mic. kemerdekaan Indonesia waktu. Madep sini. Madep sini kameranya sini. Ya. Pemerintah nih. Buat apa? Nggak nyala. Ini properti aja, properti. Gimana tuh RRI? Nah, RRI kan masa kan nggak tahu sih kan RRI kan dari udah ada sejak kemerdekaan kan. Oh iya. Oh yang buat iniin kemerdekaan infoin. Ya, Buat info dari- info. Proklamasi RRI bukan? Iya. Betul. Tuh kamu tahu. Nebak aja ya? Makanya kan dari kemerdekaan. Oh iya, berarti kan ini udah lama banget nih RRI. Lama banget berarti. Nah, Dari udah berapa tahun ya berarti ya? berapa tahun ya? Lebih dari Indonesia Berapa merdeka nggak ya? Kira-kira? Iya Ya nggak? udah lama gak sih? Udah lama ya kalau buat informasi tentang umurnya merdeka Indonesia deh kayaknya 80. Ya segituan lah ya. perkiraan lah ya. Kiraan lah. Perkiraan lah. Sudah tua. Gimana? Jadi, dia malah bingung nih. RRI kan udah kuno banget ya. Emang kan kita lihat nih kita denger Spotify, kita TikTok, YouTube segala macem. Emang RRI masih ada yang mau dengerin ya? Kayaknya Masih sih ada. ada. Mungkin mereka tuh punya cara sendiri nggak sih?
Nah ini nih, cara ini gimana kalau kita bahas gitu ya? Gimana kalau kita bahas aja nggak sih? Cara RRI ini ya tetap eksis di dunia sekarang ya nggak sih? Seru nggak sih ini Ya, pembahasannya? gimana RRI itu menghadapi algoritma TikTok, Instagram. Iya. Algoritma media Apalagi sosial. sekarang baik banget gak sih podcast di YouTube? Iya Betul, kan? banyak banget. Betul. Apa sih contohnya kak? Coba kasih tau kak. Contohnya, aduh, Yang Raditya podcast Dika. Raditya Dika boleh. Raditya Dika Satu. disuruh. Denny Suwargo. Denny Suwargo. Bye. Jadi kita sebut Buset. kan. Dari kampusnya. Apa Dua juga? lagi, dua lagi. Apa? Kalau Nggak tuh tahu. masuk nggak sih? Maraton. Ah, Ini kita lagi, maraton satu lagi. aja. Yang terbaru Kita nih, ini maraton kids. Marathon Kids. Satu lagi. Oh iya, oh iya. Enggak, ini masih. Top 5. Coba nanti kalian ya. Oke, jadi setelah membahas banyak podcast, gimana kalau kita bikin podcast aja? Boleh, Tapi boleh. langsung nih, Boleh. tentang apa Langsung ya? ya? Dewan tuh di podcast. Tadi kita kepo tentang RRI, gimana kita bahas Siapa aja? tuh yang boleh, kepo? boleh. Gue kepo. Pasti banyak yang kepo Kalian pasti sih. juga kepo kan? Kita kepo, kalian kepo. Oke, kita sama-sama kepo. Karena sama-sama kepo, langsung aja kita mulai podcastnya. Oke, jadi itu apa ya, RRI itu bisa dibilang kan dia dari itu ya Pakai ini sejarahnya. Biar, oh udah ya? Berapa Udah, lagi? belum. Berarti Oh, udah, iya. udah. Kurang ya, 1. Lanjut, Jadi- lanjut. Di RRI itu kan dia dari apa? Dari kemerdekaan ya. Otomatis dia berjasa banget ke pemerintah nih. Iya, ya, buat ngumumin kemerdekaan juga kan melalui RRI ya. Itu radio kan ya dia? Radio. Oh, radio. Berarti RRI itu dipegang sama pemerintahan. Iya. Ya, salah nggak langsung dia dengan pemerintahan nih. Nah, masalahnya gini, kalau untuk apa ya, mungkin bisa apa ya? Bisa apa tuh? Apa? Kalau- Untuk Untuk mungkin menarik perhatian Iya. di masa sekarang. ya, karena kan pemerintah kan kesannya kan ya apa kayak Flat. flat segala macam gitu ya. Kurang menarik ya buat Kurang anak-anak menarik nih. sekarang gitu. Apalagi sekarang udah ada pasti pesaingnya mereka tuh. Iya, iya. Nah, kalau dibandingin secara engagement segala macam gimana ya buat menarik? Gimana Ada guys? nggak? Gimana ya? Engagement, jadi kayak mungkin Gen Z masih dengerin gak sih RRI gitu? Setauku tuh RRI tuh, oh ya aku juga dapet informasi kalau misalkan RRI itu dia juga bikin medsos gitu. Oh, sekarang Iya. udah ada. Oh iya, dia juga punya aplikasinya loh, RRI. Iya. Jadi kita bisa apa tuh? dengerin dimanapun, kapanpun. Iya. Tanpa Walaupun di luar terbatas waktu. Jogja, RRI Jogja ya. Tapi bisa kok dengerin. Iya, maksudnya RRI Jogja walaupun di luar Jogja gitu. Dia Berarti ada kalau aplikasi, ada web. Ya, dan mereka bikin medsos juga yang dimana medsos itu emang sering diakses sama Gen Z gitu. IG, jangan lupa tuh. Kok nggak cek taunya? Namanya apa deh? Namanya apa ya? Coba-coba cari IG. dong. RRI Yogyakarta. Oh gitu. Coba kasih tahu kak di situ kak. Nanti kita tulis di sini. RRI Yogyakarta nih. Jangan lupa follow guys. Belum mati guys ininya. Sabar, langsung dibahas aja, kita nyalain dulu. Oke, nah mungkin kalau aku sih masih jarang dengerin ya. Tapi kalau aku tahu ada digitalnya gitu enak sih. Jadi ada yang siaran Kan, aku kamu tinggal langsung tertarik dengerin kan? aja gitu. Nah itu masih masuk sih ke Gen Z gitu ya. Iya kan. Lanjut. Di RRI digitalnya tuh ada apa aja sih? Maksudnya kayak kita bisa mengakses apa gitu? Itu akses berita ada, Iya, berita ada. podcast juga Yang banyak. viral juga ada. Kemarin tuh kita kan ke ini nggak sih, kemarin kita tuh ke Kita tuh ke RRI. RRI lo Iya, guys kemarin betul. kita berlima. Tahu nggak Karena- ngapain? Nah, ngapain tuh? Kita nyari informasi ini. Nyari informasi buat podcast. Yes. Karena kalau podcast nggak ada materinya, kita dapet dari mana kan kalau kita ngawancara ya kan? Smart thinking. Sekarang tuh AI nggak bisa Smart people. Iya, Nggak bisa Apa sedetail lah, itu. ya. Tapi lebih seru kalau kita datengin narasumbernya langsung gak sih? Betul. Tapi sayangnya nggak ada ya. Jauh. Nah, RRI itu setahu aku tuh dia dibagi deh, jadi ada 4. Empat apa Ada namanya? Apaan Pro tuh? siaran Satu kah? gitu nggak sih? Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro Sampai 4. Pro 4. Nah, Pro 1 tuh apa sih? Itu apa? Otomatis. Gimana ya? Pro satu kayak fokusnya ke berita itu ya, berita lokalan gitu ya. Oh, berarti itu kayak targetnya tuh kisaran 30 tahun ke atas ya, berita tentang daerah, milenial, Yang media. udah Yang yang gitu. biasanya ada Pro 1. Pro 1. Nah, Pro 2 ini Kalau yang Pro 2 lagu. tuh lebih ke anak-anak. Oh, ke Gen Z ya, hiburan ya, Oh, musik.
Jadi kan sekarang kan banyak banget nih anak-anak Gen Z yang suka banget hiburan, jadi itu bisa aja dengerin atau nonton di Pro. Pro 2. Terus kalau Pro 3 tuh nasional ya sih, dia berita tentang Yang ini nggak sih, yang di Jakarta itu bukan sih? iya ya. Oh, kayak itu kayak bukan mungkin ke proklamasi itu ya, kemerdekaan Iya, gitu iya, ya. betul. Kemerdekaan Itu kesusahan bisa gitu. juga lah. Kalau Pro 4 berarti apa? Nah ini budaya. Oh. Budaya. Nah, RRI tuh dia lebih nonjolnya di budayanya, guys. Iya. Jadi kalau udah bahas tentang budayanya tuh dia langsung hype gitu. Beda kalau bahas tentang berita-berita biasa aja. Karena emang dasarnya kan udah lama kan. dan Terus RRI kayak kuat mereka tuh banget juga budaya. labelnya udah budaya gitu, radio budaya gitu. Radio budaya. Tapi emang sebenarnya RRI itu cuma budaya aja enggak kan ya? Enggak, Sekarang sekarang enggak. Cuma karena pengaruh algoritma atau gimana? Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi gimana tuh cara RRI ngelawan Algoritma kayak TikTok sama Instagram gitu. Gimana tuh? Berarti algoritma RRI sekarang tuh terbacanya bukan ke ini ya, bukan ke radio dan podcast ya, kebacanya lebih ke kebudayaan gitu ya. Tapi nggak Jadi, fokus ke situ. jadi tuh dia tuh udah terlanjur dipandang masyarakat tuh budaya gitu. Tapi karena sekarang tuh udah apa sih namanya kayak konvergensi media gitu. Jadi mereka coba nyimbangin sama yang zaman Yang sekarang begitu. Dan kesulitan mereka tuh ya di situ melawan algoritma itu. Ya. Tuh. Terus Terus buat algoritma gitu, TikTok dan sosmed. Oh iya, ini sih kan jadul kali nih ke RRI kan, apalagi udah maksudnya budaya apa sih kalau anak muda dan budaya itu mungkin agak miris juga ya, budaya lokal kita tuh susah banget buat dilirik sama anak-anak muda nih. iya. Nah, apalagi anak muda sekarang kan lebih enaknya ke apa budaya luar kan, kayak pop, terus Bollywood, Hollywood gitu kan segala macem. Nah, ada nggak sih ya RRI itu punya inisiatif gitu kayak suatu konsep atau apa ya Supaya menarik. ya supaya menarik Dan gitu ya. ya, ada nggak sih? Kalau kemarin wawancara sih yang kita dapat ya, mereka tuh ada tim buat sosmednya sendiri sekarang. Dan Apa di tuh? situ ya tim khusus Konten untuk tim media kreatif baru. gitu. Namanya Iya, konten namanya media konten baru. media baru. Di situ nanti emang udah ada bagiannya gitu loh untuk membahas tentang media sosialnya. Kok membahas sih? Untuk megang media sosialnya biar mengelola. menarik Gen Z gitu loh. Kan juga banyak yang magang ya. Dan anak-anak magang itu iya, bisa iya. di ini loh, ajak brainstorming untuk apa aja sih yang lagi hype sekarang gitu. Jadi sekarang tuh RRI kayak rata-rata dipegang sama anak muda di bagian media sosialnya. Karena mereka lebih tahu ya buat yang Bener banget, bener viral-viral. banget. Apalagi anak sekarang tuh suka banget editan yang rame-rame, Iya, yang rame-rame harus Kayak gimana tuh? banyak banget. Yang potongan-potongan Iya. gitu kan. Potongan. Kalau Bentar, potongan-potongan gue cek. video tuh kayak apa sih? Yang ada editan di TikTok itu loh, clipper apa sih? Clipper. Clipper ya? Ah, Maksudnya Clipper. oh, clipper gitu. Menarik banget gak sih? Apalagi yang kayak Timothy gitu kan ya di clipper. Oh, iya. Kayak menarik banget. Sebut merek tuh. Aduh. Kena Editor tolong nggak nih? disensor. Kena nggak nih? Disensor. Terus Tit gitu deh. kayak gitu udah. Terus apa lagi nih untuk menarik algoritma? Terus bener gak sih RRI kan katanya sekarang nyimbangin ya. Terus mereka tuh kayak kalau yang viral-viral gitu tetap pakai kode etik jurnalistiknya kuat Wah, apa enggak? jelas. Oh, jelas ya. banget. Gimana tuh coba? Jelaskan coba. Ya kan aku nanya. Ini nanya jelaskan. Jadi gini Gimana nih. tuh? Jelaskan. Misalkan kan gue jelasin dulu ya. Jadi kode etiknya kan apa ya? Mereka harus tentunya kalau kode etik terutama karena untuk informasi di RRI dia butuh verifikasi dulu nih. Ada info masuk, info masuk Verifikasi data. di telah dulu nih. Ini bener gak informasinya? Nah, tujuan RRI itu sistemnya gini, dia harus cari sumbernya dulu. Nyari sumber bukti ya Iya, nggak sih? bukti. Narasumbernya juga harus Bukti yang jelas. Dia kuat banget dan mereka tuh apa ya, lebih ke kan ada divisinya yang jurnalisnya yang Iya. langsung terjun ke lapangan nih. Nah dia itu jarang banget gunain medsos. Maksudnya dalam tanda kutip karena medsos kan sifatnya liar ya.
Nah, Bener-bener. Kita belum tahu itu Ya, fakta itu atau bener, enggak. ya. Oh, jadi makanya dia kayak bener-bener si- verifikasi dulu. ya lewat Cek sih, and recheck, jangan lupa cek and Terjun ke recheck. lapangan langsung berarti langsung ya guys. Terjun lapangan. Ada informasi. Berarti informasi dari RRI ini benar-benar kuat ya. Ya. Dia harus Harus. verifikasi yang benar-benar kuat baru dipublish. Betul sekali. Oh iya, tapi apa? RRI itu ini nggak sih, kan dia pegang pemerintah. Kira-kira edukasi dari dia tuh yang ketat banget gak sih, diatur banget sama pemerintah apa enggak sih? Apakah masih independensi Ah. kepada? Apa masih seimbang, apa emang ke pemerintah banget? Ya tapi kalau namanya milik pemerintah pasti ada Pasti aturan-aturan ada. ya Ya, yang memang harus aturan, diikutin. Cuma RRI ini kemarin pas wawancara kayak ya tetap mempublish demo kan? Untuk mempublish Iya, demo. tetap. Demo Ya, apa sih kemarin? kasus UGM tahu yang kemarin Iya, baru iya, satu iya. baru-baru ini. Iya. Nah, Jadi mungkin RRI ini lebih ke melihat konteksnya dulu kali Ya, ya, apa yang konteksnya dibahas dulu. gitu. Kalau misalnya terlalu yang Sensitif. menyinggung, Iya, iya, mungkin pemerintah atau mungkin Enggak. boleh politik. tapi tidak terlalu set. Total. Kok, Masih agak dipoles dulu kan? Poles dulu. Masih ada eksplisit, harus eksplisit. balance ya antara Iya, pemerintah betul. dan masyarakat tuh. Tapi berarti tetap independensi nggak sih? Tentu karena itu kode dong. etik. Kan itu kode Kode etik. etiknya. Oke. Kode etiknya. Kode etik. Bertanya. Oke. Independensi tapi ya kalau namanya milik pemerintah ya tetap harus Harus ada aturan dari patuhnya gitu. pemerintahnya. Berarti dia tetap independensi tapi tetap terikat juga sama aturan-aturan dari Iya, pemerintah. betul. Karena dia enggak Iya, dia bukan swasta lah. Iya bukannya. Kalau Bukan swasta swasta kan intinya. bisa lebih Iya. bebas Bisa ya. lebih plong, bebas. Terus nih ngebahas tadi yang pro 4 Rompa tuh budaya ya. tentang budaya. Hmm. Nah itu tuh gimana menurut kalian? Kayak kan sekarang tuh malah budaya kadang suka Tertinggal. tertinggal lah. Nah gimana nih RRI itu emang dia kuat dengan budayanya kan? Tadi kata kalian kuat dengan budaya. Iya. Gimana tuh caranya? Biar Gimana? RRI itu kuat. Gimana ya? Budaya. Maksudnya budaya Budaya apa dulu nih? Budaya kebiasaan, budaya lokal. Budaya Oh, lokal. budaya lokal sih, budaya lokal Budaya yang lokal. kan sekarang tuh budaya lokal tuh semakin tergerus kan karena Iya. Betul. ada pergeseran dari gen-gen gitu kan. Iya. Semakin kesini tuh makin Gimana tuh kira-kira tuh? Tapi karena RRI kan ya budayanya kuat ya. Ya. Terus kalau udah bahas kayak mungkin kalau ini kan RRI yang di Jogja dan kalau misalnya dia bahas kayak upacara sekaten mungkin Iya, itu bakal masuk nggak? rame. Rame Itu banget bakal kan? rame. Itu Iya, bakal iya. rame. boleh dicek. Dan baru-baru di ini akunnya. katanya baru seminggu yang lalu ya? Apa? Iya, Yang itu. Suronan. Yang Iya. Suronan, iya. Iya. Kemarin juga ibunya bilang, guys. Nanti akan kita tampilin Iya, Ibunya bilang narasumber guys. kita. narasumber kita yang Narasumber bilang kita langsung. yang bilang langsung. Gimana tuh bilangnya? Berarti Ya katanya itu kalau misalkan emang soal budaya RRI yang rame karena kan dia balik iya, lagi ke label. Cuman labelnya. kalau di luar budaya kayak masuk buat ini. nah berarti tuh RRI kurangnya lebih ke informasi-informasi gitu lah ya. Kalau Iya. budaya dia Top kuat banget. banget, Kuat, top kuat. paling Kalau yang lain kayak kurang susah ngelawan algoritma. belum bisa mencapai algoritma tersebut Bentar, ya. bentar. Bukannya berarti kalau udah terlabel bukannya emang algoritmanya RRI ya udah budaya ya. Nah itu karena dia terlabel apa budaya, jadi ketika dia mau nyesuaiin sama kita dan dia berusaha buat nyamain kayak kita, jadi susah, paham gak sih? Karena orang udah mikirnya pelabelan gitu ya, "Ah, ini kan pelabelan budaya, gitu." dia kan ini budaya. jadi gitu. lebih percayanya dia tuh ke budaya. Ya betul. Tapi sebetulnya RRI itu juga berusaha kok guys untuk menyamakan Iya, betul. kita ini Kita dukung, sebagai Gen guys. Z. Sudah berusaha. Emang Gen Z ini kadang suka susah. Tahu gimana sih? Gen Z, kita juga Gen Z. Tapi kalau misalnya bahas budaya Tahu, terus kan ya Pak. bosen gak sih sebenarnya? Benar, Bagi benar. Gen Z. Iya, makanya dia berusaha gitu Iya, kan. berusaha untuk menyesuaikan lah. Betul. Terus tuh boleh nggak sih kalau misalkan kita ngelaporin suatu kejadian ke RRI dari masyarakat langsung ke ininya? Boleh, boleh banget, boleh sih. banget. Tapi harus ada bukti jelas nih. Iya. Oh gitu, berarti tetap ya balik lagi ke kode etik. Iya. Benar banget. Kode etiknya kuat banget ya Oh, dia. Dan terus RRI itu juga punya ini loh, punya kalau misal kita mau Ngeluh iya, tentang, misal mati lampu. 911 deh, 911 tuh RRI punya. Iya, kayak 911-nya RRI gitu. Ada apa sih namanya? Bang? Apa ya Kalau RRI apa ya? halo. Emailnya atau apa? Kalau Kayak ada webnya, webnya memang buat khusus kita ada siklusnya, iya. itu Sekarang kita tampilin di sini juga. iya. Tampilin. Tring, Ini tring, boleh tring. Nah, Ya, kan RRI ini berarti kan udah ada brainstorming sama anak muda kali ya. Ya, Betul, betul. Nah,
mungkin anak mudanya mungkin bisa berinovasi kali ya podcast ini. Mungkin kira-kira ada nggak sih RRI punya podcast gitu? Podcast punya Namanya tuh RRI Net ya. iya kayak ini iya. Tayangnya tuh ada di YouTube, ada di aplikasinya. Jadi kita bisa nonton dimanapun, kapanpun, on demand. Dan ada Dan narasumber kita juga. bisa lihat narasumbernya. Seru banget gak sih? Seru banget. seru banget sih. berarti ya, Udah maju lah ya. iya RRI tuh udah maju kan ngikutin Gen Gen Z ini harus diikutin deh. ada ya Gen Z Iya, ya iya. bukan Gen Z yang mengikuti perkembangan zaman tapi zaman yang mengikuti Iya Gen Z. betul. suka-suka. Suka-suka ya. suka Gen Z. Berarti di RRI itu bukan cuma siaran-siaran itu aja ya, siaran-siaran radio dan broadcasting aja ya? Enggak. Enggak ya? Berarti ada podcast juga nih? Podcast juga. Ada. Podcast. Seru banget. Jurnalistiknya juga ada. Oh, jurnalistik berita juga. Ada tim jurnalistiknya sendiri nggak sih RRI itu? Ada. Dia itu biasanya turun ke lapangan juga Iya. langsung buat wawancara segala macam. Buat konfirmasi dan lain-lain. Itu dia, dan kode etiknya RRI-nya emang kuat Emang kuat banget, Harus betul. verifikasi. Dan katanya bener nggak sih yang di dalam webnya itu untuk berita-berita itu tuh hasil verifikasinya emang bener-bener udah melewati verifikasi yang bener Cek gitu ya, loh. cek. Iya. Betul. Betul. banget. Kalau Karena- hoax nggak bakal masuk gitu. Iya, Nggak bakal. ya, pasti enggak sih. Berarti RRI itu naikin beritanya dulu baru video yang diupload di media sosial gitu ya? Atau gimana? Atau Mereka terbalik? tuh naikin beritanya di bentuk ini dulu. dalam bentuk berita dulu? Bentuk berita dulu nggak sih kamu? Yang tulisan. Iya kan? Abis itu baru ke medsos Nanti karena ke medsos mereka kan lewat tetap Twitter. iniannya kan kayak Verifikasi, RRI gitu. ya. Heeh. Karena kalau di medsos itu kan kayak bukan judul dari iniannya mereka gitu. Berarti tetap teguh kepada kode etik jurnalistik, benar nggak? Yang verifikasi independence itu mereka kuat banget sih. Ini dimengerti. Bagus lah. RRI jadi pengen dengerin. Jadi pengen magang di RRI. Nah ini dia. Next Boleh. kita sedang Boleh banget. Next boleh banget. kita magang Jadi di Boleh lah. tunggu kita nanti podcast di RRI. Iya, di RRI langsung aja. Tunggu kita magang RRI. Doain ya guys. Doain Semester ya. berapa tuh? Semester berapa tuh? Nah, sekarang boleh nggak sih? 5 nih. Nah, masih dini kita nih, masih jauh dini. Tapi ruang podcastnya bagus banget loh. Kita kan kemarin juga Oh muter-muter iya, kan. betul. Oh iya. Kita sempet muter-muter ke studionya, Iya, dilihatin. ke kakak-kakak yang Emang magang. ruang-ruangnya juga udah modern banget. Iya, betul. Udah enggak yang begitu. Culture boy. Culture lah. Iya, udah maju lah. Dan ya banyak, jadi kayak segmennya kan banyak ya, bukan segmen sih, iya, kayak betul. pembagiannya dari pro 1, Sampai 2, pro 3, 4 gitu. Dan itu kalau misalnya mau menyesuaikan untuk yang dari baby boomers, ada yang lawas-lawas, atau yang milenial maksudnya ke lawas-lawas, nanti yang di pro 2 buat apa sih tadi? Lupa. Anak-anak. Anak-anak, Pro 2 tuh Gen Z, maksudnya. ya. Iya, yang ketiga tuh yang nasional tadi itu ya. Iya, yang tiga ya, ada benar. Yang keempat yang budaya dan memang kuat di budaya. Jadi ya udah banyak lah ini ya pembagiannya di dari RRI sendiri gitu. Jadi nggak terlalu kaku banget nih sama pemerintahan gitu loh. Ciri Iya, khas betul. editannya udah Gen Z banget. Gen Z banget. Betul. Terus kemarin tuh kita sempat nanya nggak sih kalau misalkan kayak gimana sih pandangan RRI ke radio ke depannya gitu ke 10 tahun ke depan kan ingat gak sih? Ingat. Coba. Apa katanya? Gimana? Radio itu nggak akan pernah mati. Wih, Loh, kenapa tuh? Wah, Kenapa tuh? keren. Kenapa? Siapa yang bisa jelasin? Siapa yang bisa jelasin? Ya, sama. Radio gak akan pernah mati ya, karena menurutku ya radio tuh karena aku juga siaran ya, jadi aku bakal memegang teguh Gen kalau Z-nya radio yang gak akan siaran mati. nih. Asik. Kalau menurut Tius gimana nih? Masih bingung sih kalau aku. Ya, karena Radio gak akan mati tuh ya gimana? karena tuh? Iya. ya kalau gua lihat kemarin ya dia itu udah punya pemerintah, dia kan udah berjasa banget nih. Pasti sama pemerintah ya digenjot terus lah ya, ditingkatin terus. iya. Bagi dia kalau lu inget tuh di ruangannya itu gue lihat ada penghargaannya tuh. Banyak ya penghargaannya. Banyak tuh. Keren sih. Nggak mungkin sih bu, bagi dia fasilitas pemerintah juga. Alat pemersatu bangsa lah. Iya. Nah ini mungkin alasannya Ini nggak sih. akan pernah mati itu Iya. pemersatu Terus bangsa. apalagi kalau RRI ini juga kan dia
itu ya tadi ngumumin proklamasi, Iya, nggak iya. mungkin nggak sih Nggak dilupain mungkin, gitu aja. Namanya aja apa? RRI itu kepanjangannya ada I-nya kan Indonesia. Iya. Lah, apa sih Radio Republik Indonesia. Kalau mati kayaknya Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh. Oh iya, Iya, kalau iya, misalkan nih kayak ada mahasiswa yang tertarik di karir di dunia broadcasting, itu skill digital apa sih yang kira-kira Yang tuh harus harus mahasiswa punya gitu? kemana Ada sih? yang tahu nggak? Harus multi talent gak sih? Multitasking sih lebih tepatnya. Multitasking. Bisa nulis, bisa ngedit, Wah, bisa itu. Oh berarti kayak nggak boleh bisa di satu aja ya? harus bisa Oh, harus bisa semuanya gitu ya? karena kan Gen Z sebenarnya kalian bisa semua kan. Iya. Harus bisa Kita kan jago edit di CapCut. Canva sih, kalau Canva sih Kok Canva. CapCut sih? Gimana? AM. Ya. Apa emang? Minimal Adobe Premiere Adobe Pro lah. Photoshop Weh, sih, Adobe Photoshop sih. Kan maksudnya kayak kecil-kecilannya di CapCut dulu. Iya, Terus itu baru nanti naik ke tingkat. Yang Kalau mudah-mudah dulu aja. Iya, dari betul sekali. dari maksudnya kan sekarang tuh ngedit-ngedit udah jago-jago. kan. Iya, iya. Apalagi kita kan jago banget ya. Ini nanti hasilnya jago. Nah, gimana nih? Yang di Pro 1 tadi kan rata-rata itu biasanya buat yang udah Udah milenial milenial ke atas. Nah, Iya. itu gimana tuh yang kru-kru seniornya ngedit-ngeditnya tuh mereka bisa gitu loh ngikutin zaman sekarang yang pakai Canva, pakai Adobe atau pakai CapCut. Itu gimana tuh kru seniornya kesusahan gak ya kira-kira? Lebih anu nggak sih, kan mereka ada pembagian kerja waktu segala macam. Apalagi dia ya sekarang kan ada itu brainstorming dengan anak Gen Z kan. yang tadi. Iya, yang tadi itu. Makanya ya mungkin nanti yang berumur bisa pembagian kerja dengan ya ini apa buat ini apa paper apa gitu. Jadi ada pembagiannya. Oh iya iya iya. Oh, berarti nanti bisa aja nggak sih yang anak muda di yang magang atau yang kerja di situ tuh ngajarin yang kru seniornya? Iya, jadi kayak Iya. yang lain tuh pada bisa gitu kan. Jadi pada paham semua gitu. Dan memang harus paham siapa lagi yang di bagian sosmed. Oh iya Kemarin aja sih. kan yang Berat kita sih. wawancarain ibunya itu kan kepalanya ya, Iya. kepala sosmed. Itu kan maksudnya milenial, tapi karena dia harus mengikuti perkembangannya sekarang ya jadi si harus anak-anak magang ini yang ngajarin. Intinya up to date. harus Iya, up to betul. date. Up to date. Dan mau belajar. Betul banget, harus belajar. Mau belajar sih, kalau nggak mau nanti tetap ketinggalan. Iya betul. Terus kayak banyak banget kan di sosmed sekarang tuh cepat ya beritanya, tapi belum tentu benar tuh beritanya. Betul banget. Hoax. Betul. Nah, RRI itu gimana cara menyaring si hoaxnya itu? Nah, kalau ada hoax itu RRI bakal langsung bilang itu hoax. Oh, Kemarin tuh ibunya di bilang gitu. bagian jadi kayak gerbang gitu. Iya, ya? mereka dia tuh jadi gerbang gitu. Jadi mereka ada berita ini udah viral banget nih. Nah, RRI tuh bakal ngecek dulu. Kalau ternyata hoax, dia bakal nyebarin itu adalah hoax. Ada capnya gitu nggak kayak ini hoax? Kayak hoax gitu. Gak tahu ya. Cuman intinya Oh, tapi dia bakal ngasih tahu kalau iya ini hoax. itu hoax. Kayak klarifikasi sih. Iya dia. betul. Biar kayak masyarakat itu nggak kemakan sama berita-berita kayak gitu. Jujur ini Baik. Baik banget sih. oke banget sih Baik RRI. Oke banget sih Oke, RRI. heeh. Gila. Karena kan emang media sosial banyak informasi yang kayak gitu ya. Iya bener Iya, banget. saya Kita aja juga. bisa kok bikin. Bisa hoax viral. Aduh, RRI nanti klarifikasi kita ya. Jangan. Jangan. Kita orang bener Kita semua orang kok. awam, kita orang benar, kita orang baik, Kita- kita orang polos. Kita bergantung sama jurnal-jurnal sebelumnya. Iya, jadi kayak dengan RRI itu kayak memegang kuat kode etik tuh kayak keren banget Keren sih. banget sih verifikasi dan independensinya. Tapi ini kan RRI itu kan maksudnya kayak bisa dibilang udah lama lah ya. Udah tua. Bisa dibilang gitu sih, udah ke atas banget. Terus sekarang biaya produksi kayak gitu-gitu kan mahal ya. Iya sih. Beneran atau dari apa? Nah, RRI itu gimana sih cara ininya biar dia tuh bisa sampai kayak sekarang? Apa yang susah dari biaya produksi kah atau apa gimana? Kalau biaya produksi sih, apalagi kalau misalnya yang tertarik dikit, tapi kan duitnya masih dari pemerintah nggak sih? Iya. Ya. Dapat ini Iya. kan Subsidi, anggaran anggaran. Gitu, anggaran Oh, dari berarti pemerintah. RRI itu harus meminimalisirkan biaya juga kan Iya, ya? betul. Harus Jangan hemat boros-boros mungkin. Ya jangan boros-boros. Hemat mungkin. Iya betul. Tapi tetap aja kualitasnya bagus banget. Iya, tetap kok. Setuju. Karena kan milik Indonesia, masa kualitasnya kalah sama yang lain? gimana? Kan Indonesia keren. Yo. Yoi. 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 Bangga
menjadi anak Indonesia bang. Yes. Harus bangga punya radio sendiri dia masuk juga televisi. Iya nggak sih? Iya betul. Iya betul. Setelah yang tadi kita, jadi gimana tuh kesimpulannya menurut kalian? Menurut aku RRI masih oke sih, karena dia ngikutin Gen Z banget ngikutin Oh anak gitu. muda. Dan dia bisa ngelawan apa sih mencoba nginin algoritma ya. Walaupun sebenarnya belum sempurna karena Iya, ini tapi belum udah sempurna. mencoba gitu. Ya, Terus gimana tuh? Ya, dengan bantuan itu ya, dia terbuka banget sama apa anak-anak milenial, anak-anak generasi muda. Dengan itu tuh mereka jadi bisa berinovasi dengan melakukan brainstorming bareng. Jadi itu terus juga apa generasi yang lama tuh juga ya care gitulah sama apa generasi yang muda ini, jadinya bisa stepnya ke depan itu bisa memotivasi. Berarti kita sebagai anak Gen Z, anak muda, kita harus tetap mengembangkan skill di radio kita juga Iya, nggak sih? betul, Biar betul. ngebantu RRI ini tuh lebih maju. Iya, Jadi kalian kalau misalnya mau kerja RRI, magang-magang atau Magang-magang. kalian bisa cek dulu di RRI itu kayak gimana, di Instagram ya, di sosmednya. Itu bagus banget sekarang. Orangnya humble guys. Iya, iya jujur. Humble banget sih. Lagi bagian sosmednya ya. Iya. Iya, seru banget. muda-muda. Masih muda. Seperti kita. Karena anak magang. juga Banyak sih. yang magang, ada yang betul dia apa kalau kita kemarin kunjungan tuh banyak banget anak magang daripada apa pegawai tetapnya. Iya. Karena ya mereka ya butuh itu buat nyesuaiin gajinya juga kan sih. Iya betul. Yes. Ya karena yang kita bahas algoritmanya bagaimana nih cara RR itu ngejar Gen Z gitu ya, dan kita kan sudah tahu bahwa di bagian sosmednya tuh kan emang ada divisi tersendiri dan memang harus ini ikutin perkembangannya sekarang. Dan Iya, betul. bagaimana sih caranya RR itu mengikuti perkembangannya sekarang ya, ini melalui anak-anak yang magang gitu, Gen Z yang magang dari berbagai universitas kan pasti tahu perkembangannya sosmed sekarang ya, jadi mereka bisa brainstorming dan mengikuti bagaimana sih biar RR ini hype gitu. Biar tetap ada ya, tetap dilirik. Berarti Oh, kalau desain bisa sama dilihat dari 10 Iya tahun yang lalu nih emang kayaknya udah berubah banget ya Berubah Iya, cara banget. udah. caranya radio. Dengan dia punya sosmed aja udah, wah. Iya, itu Berkembang gila pesat sih. ya. RR digital juga, RR net gitu-gitu Iya. kan apa mengikuti banget ya. Betul. Aduh, berarti oke lah ya RRI ya. Bisa banget kalian tuh dengerin juga dari RRI, kita mendukung produk lokal. Ya. Berarti RRI dan radio itu masih relevan ya di Relevan mata banget. Gen Z. Relevan ya banget nggak karena sih? dia bisa Relevan. jadi gerbang buat Iya, hoax, itu sih yang pentingnya ya. berita yang paling akurat. Iya. Berarti kesimpulannya itu. Iya. Oke, gitu. Gitu guys. Kalian pengen magang gak sih di RRI? Mau Mau sih. banget. Aduh, tolong UPN. Help, UPN, Help. Langsung hubungin narasumber kita aja Iya. gak sih? Jadi sebar. Jadi aja nih, jadi aja Jangan nih. disebar. Cut, editor. Nah, seru banget gak sih pembahasan kita tentang Iya, seru banget. Kita jadi dapat informasi-informasi penting. Penting. Enggak cuma kita nggak sih, tapi Kalian. kita Buat informatif penonton juga. banget sih. Iya sih, betul. Informatif banget sebagai anak muda. Ini yang patut dicontoh ya. Iya, kita jadi contoh. jangan cuma nyari info di GPT kayak kita Iya. dong. Wawancara Kalian harus Betul. research jangan lupa. Iya, betul. Banget. literasi digital juga dikuatin ya guys, jangan main Iya. ambil oh ini tentang Kalian harus videonya kan. harus cek and recheck dari yang emang sudah terverifikasi. Kalian tahu gak sih yang di CapCut ada ini template berita tuh loh yang meyakinkan banget. Iya, Sumpah, sekarang tuh banyak kata-katanya tuh gini, dua orang ini Iya, sedih karena ditinggal mantan gitu Jadi ya. banyak banget template-template. Ya, kita pernah make. Tolong jangan ya. Yang lain juga pernah pakai. Kita nggak Iya. mau juga pernah pakai. Dan Itu cuman buat jokes iya, aja buat ya, guys. jokes. Tapi kan kalau buat orang-orang yang awam Awam dan pasti dibikin kata-katanya tuh kayak meyakinkan, bisa aja kayak jadi percaya. percaya. Dia jangan terlalu percaya. Ya itulah permasalahannya.
Tapi Gitu. ya so far sekarang kita udah tahu RRI ternyata udah mengikuti perkembangan zaman. Terus ya. RRI keren bagus lah ya. Ya, keren. tantangannya gimana dan cara ngelawannya gimana kita tahu. Ya, kita semua jadi tahu ternyata RRI bisa mengikuti algoritmanya gitu. Iya, betul. Udah gak sih ini kayaknya kita udah yapping banyak banget ya. Iya, ini kita udah ini banget. Ya udah, ini udah daging banget. Daging Udah banget. Oke, ini udah waktunya kita tutup aja nggak Kita sih? tutup dan kita lanjut ngeband guys. Oh iya, kita lanjut boleh, banget. guys. Di awal kita ngeband kan? Iya. Kita mau lanjut ngeband dulu. Kita mau lanjut Sebelum ngeband dulu. ngeband gimana nih? Gimana kita? penutupannya? Gimana? Tius. Penutup Tius. Bentar, bentar. Coba. Semoga berita-berita dari kita ini bermanfaat. Oke. Enggak cuma buat kita tapi buat kalian. Yes. Tius briefing Gimana, kita. Tius? Penutupannya. TikTok. We silence. See you guys. Asik musik. Langsung kita ngeband lagi. Yuk kita ngeband. Ngeband lagi. Diberhentiin Tius tadi suruh podcast. Iya, udah Tius sana makan. Guys, yuk ngeband. Gimana ini? Tambahin kita ngeband. Oh iya. Kayak gini aja. Oh, Tius mau main gitar. Enggak. Videoin berarti Ini Tius. kalau videoin. Tius gak negor, kita ngasih ngeband dari tadi. Iya bener banget nih. Yuk. Tius mau videoin Tius. Ya udah lu tuh ngeband aja.